Nah, kita lanjut ke part 2 nih Mas Odoy. Ya. Nah, gini Mas Odoy. Tentang masih seputaran gangguan asam lambung NCT psikosomatis disorder, yaitu tentang sensasi. Ya, tadi kan yang sensasi yang dari kepala nih sampai ke begini Mas Odoy. Yang masalah keringat dingin, tangan dingin, kaki dingin Mas Odoy. Nah, sensasi yang membuat ke-trigger itu yang dikatakan kenapa kok bisa keringat tangan dingin, kaki dingin itu? Karena wajar aja Mas Odoy. Karena Mas Odoy itu posisi lagi ketakutan, lagi khawatirnya, lagi cemasnya lagi tinggi tuh Mas Odoy. Cemasnya masih tinggi, khawatirnya masih tinggi, terus lagi apalagi was-wasnya masih tinggi. Nah, itu wajar. Nah, untuk para penderita gangguan asam lambung NCT disorder itu sebetulnya nggak perlu takut, karena gini Mas Odoy kuncinya. Makanya fakta ya, ini kan faktanya, obatnya itu ya agar untuk sembuh daripada gangguan asam lambung anxiety disorder itu bukan dari obat, bukan dari herbal kan, bukan sekalipun. Padahal dulu Odoy suruh datang ke mana dokter apa Pak? Ke psikiater. Psikiater kan berapa kali, sedangkan yang apa yang ada di dalam pikir Odoy yang ketika seorang dokter mau nyuruh ke psikiater, ya pemikirannya kan negatif. Psikiater kan tempat orang-orang Ya negatif ya, jadi pemikirannya jangan sampai. Jadi ya intinya ya balik lagi ke diri kita, ya harus bisa mengatur pola pikir kita aja. Jadi psikiater itu tempat orang-orang yang dikatakan pikiran kita nih dulu ya. Duh, masa kita disamain sama orang-orang kayak begitu dah. Iya, masa aduh gimana ya, kan makin was-was tuh ya, makin was-was, masa saya sampai segitunya kan gitu ya. Tapi kan belum sempat ya, belum sempat, karena pada waktu itu kita udah kenal lah, udah kita posisinya. Jadi gini, pikiran itu ternyata begini Mas Odoy. Ini buat teman-teman yang lain ya. Kalau Mas Odoy kan sering banyak masukan dari saya kan. Saya suruh maksa kopi, suruh minum kopi, suruh ngerokok, saya paksain dia gitu. Walaupun dari jauh. Lagi dekatnya saya suruh sorong-sorong aja udah paksain gitu kan ya. Maksudnya gini, ternyata pikiran itu bisa jadi obat untuk kita. Betul. Jadi obatnya orang-orang terkena anxiety disorder itu yaitu daripada pikiran diri kita sendiri dari pikiran kita sendiri, dan pikiran itu bisa jadi obat dan bisa jadi racun. Nah gitu, tapi racunnya bukan seperti racun yang bahaya, bukan. Jadi yang bikin membuat kita doktrin yang membuat kita nggak nyaman, yang membuat kita nggak merasa tenang, yang selalu merasakan was-was, khawatir, cemas yang berlebih. Dari mana? Daripada pola pikir kita sendiri. Padahal diri orang-orang yang terkena gangguan asam lambung anxiety disorder itu mereka tuh aman. Kok nggak bisa dibilang nggak amannya daripada pikiran mereka yang nggak nyamannya tuh. Kayak Odoy ini selalu dihantuin, aduh lambung saya kok gimana ya. Jadi nyangkanya di pikiran Odoy itu lambung tuh kayak soalnya parah. Kayak itu bahaya banget gitu kan ya. Ya padahal nggak bahaya. Tapi selang berapa menit atau sembuh sendiri. Nah begitu. Nah awal waktu ketemu ya Odoy ya, waktu pertama kali suruh kopi ya. Itu sebenarnya keadaan Odoy lagi sakit perutnya ya. Lagi sakit. Kalau nggak salah lagi sakit perutnya. Tapi Odoy nggak bilang ke saya kalau pada waktu itu Odoy sakit perutnya. Tapi suruh ngopi, tapi kan hilang sendiri. Nah, kan aneh. Nah, itu contoh gitu teman, Nah, gitu. Tapi dari sebelumnya Odoy nih yang belum berani itu pada waktu itu kopi sama rokok. Kalau yang lainnya sudah bebas makanan tuh ya. Makanan sudah bebas. Dari yang pedas, asam, apapun makan. Apalagi tadi Lebaran, opor. Yang udah setahun ini pengen makan opor baru tadi tahu kemarin. Iya bener, baru kemarin ya. Karena kemarin juga waktu podcast yang beberapa bulan yang lalu kan, 3 bulan yang lalu kan, ini juga aduh makan sambal gimana Kang? Dia udah sembuh tapi belum 100%, dia masih 80%, tapi sudah bisa kemana-mana, udah jos banget, sudah dikatakan udah bagus, cuman dia masih takut dengan makanan. Kalau dia masih takut dengan makanan, kayak semacam kayak makan yang bersantan kan takut. Kalau pedas dia nggak takut kan, aneh nih Odoy. Pedas asam dia nggak takut, tapi kalau yang bersantan dia takut. Bersantan terus yang berminyak ya. Dia takut. Nah gitu, sekarang udah bebas, udah bisa. Berarti kan sudah bener ya, fix ya, nggak kenapa-kenapa. Terus kopi, dia takut kopi sama rokok dia takut, karena pikirannya itu hanya terlalu fokus kepada lambung ditakutin. Nah terus apa lagi? Selain lambung, terus jantung. Jantung, karena sakitnya begini dia terlalu seringan nonton yang nggak jelas, nonton yang gitu. Lewat tuh.
gitu. Kadang-kadang dia suka dipelajari selalu mengkait-kaitkan, itulah orang-orang untuk penderita gangguan anxiety disorder. Iya. Jadi sekarang paham ya, sekarang bisa menyadari bahwa oh ya dulu gua itu terkena anxiety disorder Iya. gitu. Jadi sekarang paham gitu kan. Paham. Apa hubungannya dengan obat? Ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Jadi sadar. Nah, kalian nih untuk para penderita gangguan asam lambung anxiety psikosomatis nanti juga akan sama seperti Mas Odo. Jadi gini nih, ketika udah sembuh baru sadar, oh iya ya, ternyata gue itu sehat. Ternyata gue ini gak kenapa-kenapa. Berarti betapa bodohnya dulu tuh deh. Ya sempat berpikir kalau malam tuh, oh dulu tuh saya tuh kayak gini, tapi sekarang beda. Oh berarti dulu tuh saya tuh kena psikisnya gitu ya. Psikis. Jadi yang perlu diperbaiki apa adalah psikisnya. Bukan. Jadi kalau dulu itu terlalu, nah ini korban ini. Korban terlalu sibuk mengurusi lambung. Iya. Obat lambung diperbanyak. Iya betul. Ya, obat menurun tensi. Jadi seolah-olah obat itu loh. Emang sembuh. Ya, gitu. Hari Tapi itu aduh lagi. Gitu. Dari mana? Dari sini. Ya. Karena begini Mas Doy, dulu teman-teman ya. Lambung itu Doy, itu adalah otak kedua. Kalau otak kita terlalu over Doy, ya itu akan pindah ke lambung. Terlalu over. Karena Ya. apa? Kalau manusia itu stres, dia akan menimbulkan memancing hormon kortisol berantakan Doy. Hormon kortisol itu adalah hormon stres. Ya. Jadi kalau kita terlalu stres, otomatis asam lambung akan naik. Maka nanti banyak yang namanya sensasi timbul kayak kelingan. Ya. Terus selain kelingan itu kayak jantung berdebar, ya, keringat dingin. Kadang-kadang napas sesak, lemes. Nah, lemes itu yang membuat orang takut juga. Dulu Apa nih ya? lutut dengkul alias lutut itu ya, kayak nggak ada tulangnya. Iya. Ya. Itu udah berapa lama udah ngalamin kayak gitu tuh? Ya 2 mingguan lah. Lemes banget ya, dropnya tuh ya. Jadi berangkat ya nggak berangkat. Gitu. Karena Minggu takut. tuh. Karena takut apa? Takutnya kalau ada apa-apa di jalan, Siapa yang nulungin? nah saya nolongin keluarga jauh. Walaupun ada handphone, bisa jadi kan handphone kita diambil sama orang. Nah. Tolongin malah diambil. Jadi orang-orang terkena anxiety disorder itu kadang-kadang mereka suka seludon, karena yang dipikirkan adalah selalu pikirannya negatif terus. Ya. Takut, khawatir, was-was, cemas. Takut, khawatir, was-was, cemas. Udah putaran itu doang. Itu doang. Takutnya apa? Takut penyakit berat. Was-wasnya Ya. apa? Barangkali jalan nggak ada yang nolongin. Ya. Ya kan, cemasnya apa? Barangkali saya terjadi mati dadakan. Jalan. Jalan tiba-tiba begini gitu kan ya. Padahal dia nggak takut jatuh dari motor, dia nggak takut ada tabrakan sebagainya, nggak mudah. Dia takutnya hanya penyakit berat. Nih seorang Odoy, saya dulu. Nah saya dan Mas Odoy udah sembuh total begini, bukan berarti kita itu nggak berpikir dengan hal-hal seperti itu. Iya. Masih berpikir kan masih Pasti ada. tapi cuek. Mas bodoh. Masa bodoh lah, biarin aja. Jadi udah baal, udah gimana? Pokoknya ada sensasi, udah ya biarin aja. Ya ada sih sensasi sih pasti ada. Ada ya gitu ya, cuek aja udah. Bahasanya udah lah biasa ini gitu, masa bodoh. Jadi udah nggak kayak kalau kita kan dulu yang sebelum lepas dari anxiety kan begitu ada sensasi langsung direnungin, Ya. dihayatin, terus dijiwain, sehingga kita nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi males. Terus juga banyak sensasi yang tumbuh, banyak sensasi yang timbul. Nah itu perkaranya di situ permasalahannya. Jadi untuk teman-teman nih kadang-kadang kan susah kan untuk mengendalikan pola pikir yang negatifnya. Memang susah kalau nggak diterapkan metode-metodenya. Betul. Gitu kan ya. Odo juga dibilang gitu. Apa semudah itu Kang mengembalikan pola pikir yang negatif, membuang pola pikir yang negatif itu? Kan nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Nah, kalau hanya omongan nggak ngerti, tapi coba Doy, kamu komunikasi, kamu bersosialisasi, Iya. kamu nggak boleh ngurung di rumah, kamu nggak boleh meratapi. Yang jelas kamu harus pergi daripada zona anxiety dengan Iya. caranya jangan mengurung diri di rumah. Ya betul. Bener kan Doy? Iya, makanya Odoy pada waktu itu pergi kan, mau nggak mau. Nah, ketika Mas Odoy pertama kali keluar rumah itu, Iya. apa yang dirasakan Mas Odoy? Ya was-was ada dulu mah. Terus Otomatis sensasi bermunculan sensasi, kan? banyak sensasi keluar semua Iya. Dengan bimbingan Kang Ustadz ya jalanin. Jadi bertahap. Memang sehari
masih ada terus. Jangan nyerah. Ya. Ketika sensasi muncul juga jangan nyerah kan Ya, gitu. terus. Cuek. Jadi apa ibaratnya tetap lawan aja. Lawan. Kalau nggak semakin dilawan ya pasti gak bakalan ada perubahan. Betul. Jadi mau nggak mau harus dilawan kan gitu. Karena kita mau cepat sembuh kan ya. Iya. Alhamdulillah Mas Dodo ini udah 2-3 bulan ya Mas Dodo ya. Iya. Untuk menjalankan metode-metode menerapkan sehingga sekarang kan sudah bebas enak loh. Iya. Kita udah kemana-mana udah enak. Udah. Walaupun mendekatakan lu masih takut nih kalau kebanyakan kopi kan gitu. Ya. Sekarang kan masih Masih colek-colek sih. colek dikit deh. Lu bodo amat lah istilahnya gitu kan ya. Masih bisa menghalau. Maksudnya udah bagus. Maksudnya udah 3 bulan lah maksudnya kalau Iya. nggak salah 3 bulan lah. Itu pun juga bukan jarang komunikasi, sering komunikasi tapi saya jarang balas. Tapi Iya. tetap Mas Odo itu dengan konsisten menerapkan metode-metode dari saya pribadi. Jadi ya inget sama kata-katanya Ustaz. Dan jangan takut, lawan terus. Ya. Nah, dari situ. Iya. Mulai berani tuh. Nah, sensasi itu ketika Mas Odo memaksakan untuk pergi ke tempat-tempat keramaian, pergi jauh dari rumah itu sensasinya apa aja Mas Odo? Pengalaman Mas Odo ketika keluar rumah itu. Ya itu kelayangan, Kelengan itu pusing. makin parah ya kelengannya ya. Males mau Di rumah keluar. nggak apa-apa, Iya. giliran keluar Puyeng. keliangan. Yang nggak habis pikir gitu. Iya. Padahal Mas Odo ini, gua kenapa nih? Kan gitu ya. Iya. Tanpa disadari tuh, tubuh kita memang menolak Mas Odo. Karena kita tuh selama ini dihantui dengan perasaan ketakutan, khawatir, cemas, was-was. Karena biasa menyendiri di rumah. Iya. Ketika kita pergi ke tempat keramaian, ya, itu walaupun pikiran kita bebas, itu tubuh kita menolak. Karena kita biasa menyendiri pada waktu itu. Iya. Jadi wajar untuk adaptasinya. Jadi belajar lagi dari awal Mas Odo. Ya Mas Odo kan belajar dari awal lagi. Iya. Ya, pergi naik motor, pergi ke pasar, pergi ke keramaian. Yang membuat Mas Odo itu, aduh tempat ini horor banget nih, tapi tetap kan Tetap jalan juga. bukan berarti keliangannya hilang kan? Iya. Nah, saya kasih tahu Mas Odo buat teman-teman juga nih. Keliangan itu Mas Odo, ternyata faktornya yang disebutnya kalau menurut kedokteran itu namanya psikosomatik. Psikosomatik itu adalah psikosomatis. Jadi tubuh kita menolak, jadi timbullah keliangan. Gitu, keliangan karena pikiran kita kalau udah keliangan, udah tugasnya NCT adalah mengacaukan pola pikir kita, Iya. makin down. Nah tugasnya seperti itu, makanya kalau kelayangan, kelayangan ini faktor pemicunya banyak. Bisa jadi kurang istirahat malam Mas Doy, kurang maksimal istirahat malamnya. Kedua olahraganya kurang. Ketiga biasanya asupan makanannya juga tidak teratur. Terus kurang minum air putih. Nah terus juga pikirannya terus paneng, terlalu was-was, itu bisa seperti itu. Tapi kalau psikosomatis itu dampak daripada pola pikir kita yang terus paneng. Iya. Nah itu, maka untuk teman-teman agar teman-teman nggak terjadi keliangan, tidak terjadi sepaneng lagi, maka kalian harus banyak bersosialisasi. Iya. Itu penting. Nah selain keliangan Mas Odoy, ketika kita keluar rumah itu selain keliangan itu, kira-kira apa Mas Odoy? Selain keliangan tuh? Ya tiba-tiba badan tuh nggak enak. Perasaan doang. Iya, perasaannya tuh jauh. Kadang gitu. Pas akhirnya Mikirnya rumah sakit nggak? akhirnya saya paksain. Pas di jalan udah setengah jalan, nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Dipaksain nggak? Iya. Nah itu dia. Awal doang kan? Iya. Nah, awal doang emang seperti itu. Nah, banyak sih teman-teman juga yang begitu, yang di kolom komentar juga begitu sama Mas Odo, yang japri ke saya juga sama. Kang, ketika saya memaksakan diri untuk olahraga, untuk pergi ke satu tempat yang di situ ada banyak keramaian, kok saya makin parah begitu gitu. Dan itu sebetulnya wajar. Itu hanya perlu dobrakan saja. Dobrak pertama doang, tapi kalau udah kedobrak udah bisa menghadapi, udah bisa mengatasi, sudah bisa mengadaptasi nih dengan suasana keramaian, itu sebenarnya udah nggak jadi masalah kan? Nah itu makanya ketika Mas Odo memaksakan diri, keliangan itu ya hilang sendiri. Hilang kan, sendiri. Gitu. Ya contohnya lagi pas tadi habis lebaran lah jalan sama anak tuh. Ya, pergi ke tempat keramaian. Iya tuh. Kayak mandi bola gitu. Waduh. Kan ngeri, ada juga ngeri ya. Iya. Bawa anak lagi nih. Cuma ya udah masa bodoh aja lah. Mas Odo hilang sendiri kan gitu Iya. ya. Iya. Jadi Mas Odo ini belum 100% tapi dikatakan kalau buat saya pribadi udah total, udah sekarang udah berani. Sudah berani. Makanya kalau dulu boro-boro nyenengin anak sama istri ada ya. Iya. Kadang-kadang nyenengin diri sendiri aja nggak bisa kan gitu kan ya. Ya. Karena kita selalu ngurung diri. Ya alhamdulillah untungnya tuh kita cepat ketemu lah pada waktu itu ya. Cuman kalau dibiarin mungkin Mas Odo ini masih tetap mengkonsumsi obat. Iya. Saya bilang tuh gini, Doi,
ini kan obat kimia, gitu kan ya. Ini kan obat untuk menurun darah. tensi. Ya. Kalau Odoy terus-terusan setiap hari kalau kelayangannya Ya, hajar kira-kiranya tensi pemikiran itu takutnya tensi ini jangan naik gitu kan ya. Obatnya nggak seperti itu. Jadi yang bahaya itu dan resikonya besar kalau Iya. obat menurun. Makanya kan satu hari cuma 1 kali doang kan. Iya, betul. Nah itu setiap hari kita konsumsi. Lo gimana? Apa nggak kasihan dengan ginjal kita? Apa nggak kasihan dengan tubuh kita? Itu pasti mempunyai efek gitu. Iya, betul efeknya. Makanya jangan ketergantungan karena orang-orang yang terkena anxiety disorder itu obat itu bukan solusi Mas Odoy. Dan buat teman-teman yang lain itu bukan, apalagi herbal nggak ada sekalipun kita konsultasi dengan psikiater dengan ahlinya itu dikasih obat hanya obat penenang saja. Iya. Artinya kita ini terlalu capek jalan-jalan pikiran kita gitu loh Mas Odoy. Ya itu pas semenjak Kang Ustad ngomong kayak gitu, berhenti. Memang waktu itu tuh, aduh mau minum nih, tapi inget lagi. Takut ya? Ya enggak mau minum. Cuma saya inget kata-katanya, jangan, nggak boleh. Ya saya tahan. Tapi emang hilangnya sendiri. Nah itu. Jadi Sampai sekarang juga. iya. Tetap kita dulu kalau dulu saya demam rumah sakit. Tuh ini rumah sakit di mana ya? Baru saya kumat takutnya gini nih. Saya seperti itu karena saya udah kebiasaan apa rumah sakit gitu Mas Odoy. Kalau Mas Odoy kan obat gitu kan. Nah, sekarang kita dulu kan dibilang kalau kamu pusing, kamu alihkan sugesti kamu kepada apa? Minum air hangat. Iya. Nah, gitu kan ya. Alihkan minum air hangat. Tapi alhamdulillah sih Mas Odoy ini perjuangannya sangat luar biasa gitu kan ya. Sehingga sampai bisa pergi ke tempat keramaian, bisa pergi jauh-jauh. Iya. Cirebon Indramayu tuh Karanganyar itu jauh loh. Dan itu Mas Odoy hampir dikatakan setiap hari seperti itu. Dan terus juga sekarang dari makanan sudah nggak pakai mikir. Iya. Makan aja kan gitu ya. Merokok aja. Ngopi aja, nggak usah pakai mikir. Nah itu Sampai gemuk lagi. Nah, coba tonton deh video-video yang sebelumnya tuh ya. Ada saya dengan Mas Odoy itu masih kurus itu. Itu awal pemulihan itu. Masih dikatakan 50 dan 60% lah. Iya. Itu masih takut kopi. Iya, masih Takut. Nah, itu pertama kali ngopi sama saya. pertama kali. Nah, di video yang sebelumnya itu pertama dia ngopi sama saya dan ngerokok pun juga sama. Itu saya paksa. Terus akhirnya dia berani sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi kalian nggak perlu takut lagi karena untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu nggak perlu takut karena ini hanya terima dulu deh kalau kalian itu terkena gangguan mental, psikis. Iya. Jadi kalian tuh jangan terlalu fokus dengan lambung karena Mas Odoy ini terlalu fokus dengan lambung walaupun Mas Odoy diobatin lambungnya sembuh lambungnya. Ya, Kumat lagi. tapi kumat lagi kan? Nah, dari mana aku bisa menyebabkan kumatnya? Saya udah kasih tahu, Doy. Lambung kamu itu gak kenapa-kenapa. Lambung kamu itu sembuh. Kamu jangan terlalu fokus dengan lambungnya. Dengan Kamu pikiran. fokus, nah, pikiran kamu, mindset kamu yang diperbaiki. Tapi emang benar. Nah, itu. Terus gitu. Banyak lah yang teman-teman yang sudah sembuh gitu. Karena kenapa nggak podcast sama orang-orang yang sudah sembuh jauh-jauh? Tempatnya jauh yang saya terjangkau aja gitu kan, saya podcast ketemu dan sebagainya karena memang sudah ada video-video sebelumnya gitu. Kebetulan ini satu kota dengan saya, satu kota Madiyah juga, Iya. satu Cirebon. Memang di Cirebon juga banyak sebetulnya banyak orang-orang yang terkena gangguan asam lambung anxiety psikosomatik disorder gitu. Banyak orang-orang saya di sini banyak. Nah, Mas Odoy, selain itu kira-kira nih dulu Mas Odoy kayak kencing suka berbusa. Iya. Ya itu dipikirin ya, Iya. takut. Ya, terus BAB-nya mencret. Iya, kadang gitu. BAB-nya nggak lancar. Nggak lancar. Nah, mungkin Mas Odoy pada waktu itu cemas, panik, takut, bu Iya. kenapa lagi dengan itu ya? Iya. Ya padahal saya sudah kasih tahu pup kalian ataupun BAB kalian atau BAB-nya Mas Odoy itu dan kencing urusan itu nggak apa-apa, menunjukkan pencernaannya sedang tidak baik-baik saja. Iya. Mas Odoy. Karena apa? Dari stres. Jadi wajar kalau si lambung kerjanya itu tidak stabil. Iya, Karena betul. apa? Karena lagi stres, banyak kerjaan bahasanya Iya. gitu kan ya. Jadi kalian tuh nggak perlu takut lagi, nggak perlu khawatir Tapi lagi. emang iya Kang, misalkan kalau lagi santai apa ya tidak normal. Ya, biasa. normal kan karena lagi apa namanya lagi santai, Lagi relax. relax, lagi fresh pikirannya. Jadi ya enak makan enak, Iya. ya kan ya. Sensasi nggak ada kan gitu Iya. kan. Terus juga rutinitas seperti biasa kan. Iya. Tapi ketika sensasi itu muncul lah, Nah, itu langsung peng keluar gitu. semua. Nah, itu. BAB nggak lancar. Betul. Terus juga kayak buang air kecil berbusa. Berbusa itu wajar. Kadang misalnya kalau lagi nggak pikiran yang nggak stres nggak apa, ya nggak berbusa. Biasa aja Iya. gitu ya. Itu dia. Jadi bahasanya ternyata
semua itu daripada organ tubuh kita tuh ngaruh. Kenapa? Daripada pola pikir kita sendiri. Tapi semuanya itu buat teman-teman dimanapun tidak berbahaya sama sekali. Iya. Tidak berbahaya dan itu aman. Gitu. Hanya pikiran dan perasaan saja nggak enak. Betul. Itu perasaan dan pikiran. Nah kita juga kan gini. Odoy kan masih muda nih, jauh sama saya umurnya, tua saya. Iya. Nah terus juga ini bingung nih. Dia masih muda, sama istri tuh boro-boro. Ya, kita nggak bisa gimana-gimana sama Iya. istri kan. Dulu saya seperti itu kan ya. Oh iya ternyata gara-gara terkena anxiety disorder itu teman-teman. Kita tuh nggak berselera, makan nggak selera, sama istri nggak selera. Terganggu semua. Semua terganggu. Jadi kita hanya pengennya bisa merenungi, Sendiri saja. meratapi, melamun, gundah gulana, stres. Orang pada senang-senang semua ngumpul nih. Kita mah diem aja ngelamun aja. Cuma bisa berpikir kok bisa sih kayak gitu. Ya, gitu. Jadi ternyata sekarang baru tahu, baru sadar bahasanya. Oh, gua tuh goblok banget dulu ya, gitu ya. Bodoh banget saya itu dulu ya. Sampai dipermainkan. Dipermainkan di pola pikir. Sekarang kalau ada yang tapping, ada yang komentar, lucu sendiri ada. Ini sih dulu saya. Udah buang. Lucu ya gitu ya. Lah kalau ada ini percis banget gitu guys. Jadi ketawa sendiri ada. Iya. Suka ketawa sendiri, suka lucu sendiri. Oh iya, dulu gua ngerasain seperti ini kan sama. Walaupun dikatakan sensasinya beda-beda, tapi nanti jatuhnya akan sama sih, sensasinya nggak jauh dari Iya. situ, kayak kelengan, jantung berdebar, terus juga dada suka sakit. Betul. Ulu hati suka mengganjal nggak Doy? Iya pernah. Ya, Nalan kayak nggak bisa lagi. Iya. Nah itu Tapi sekarang emang masih cuma nyolek sih cuma ya Iya. udah masa bodoh Ada aja. kan gitu, Masa ada. bodoh lah. iya. Jadi itu sebetulnya nggak jadi masalah. Jadi kalian tuh nggak perlu takut sebetulnya. Seorang Odoy aja nih bisa, walaupun colak-colek, tapi dia masih bisa mengabaikan, makan masih bebas. Iya. Dulu dia kurus banget lah. Karena dia terlalu banyak memantang makanan. Saya tanya, kamu apa aja yang udah dipantang? Pantangnya begini. Wah, banyak banget. Saya bilang, gimana sensasinya? Apa hilang? Apa masih ada? Masih ada. Ya bukan dari makanan. Lalu bagaimana? Coba kamu bebaskan pola makannya. Jangan sampai kamu itu malnutrisi, kurang daripada nutrisi. Akhirnya bebaskan, memasakkan diri, cuek, masa bodoh. Akhirnya udah gemuk lagi. Dulu nggak begini. Ada tuh video-video ini kurus ya, masih hitam, aduh, kucel, the kill of kumel. Ya adalah 3 bulan ke depan ya. Iya, itu ada. Itu Mas Odo itu. Nah, ternyata perjuangan itu tidak sia-sia. Nah, Mas Odo masuk program ke kami pada waktu itu ya 3 bulan lah Mas Odo ya. Iya. 3 bulanan sehingga alhamdulillah bisa teratasi. Dan dikatakan bahwa saya walaupun belum sembuh total Mas Odo itu, tapi kalau buat saya pribadi udah sembuh total. Udah nggak kelihatan, udah nggak ke-trigger, nggak mudah cemas, ya udah biasa. Walaupun ada sensasi datang, apa yang masih dirasakannya? Aduh saya suka sakit, apa saya juga wajar, ya udah hilang seketika kan gitu. Iya. Oh iya, ya udah, nggak gimana, sering, tapi nggak jadi masalah gitu. Jadi yang jadi masalah adalah pola pikir. Karena Odoy sudah bisa mengembalikan pola pikiran negatif, Tinggal mengendalikan aja. jadi begitu ada nah mungkin teman-teman banyak yang begini, terus bagaimana cara untuk mengendalikannya? Ya masa bodoh ya Doy. Iya, tinggal masa Ngapain? bodoh. Wong kemarin juga kita sama Bisa. seperti itu bisa ya, kenapa hari ini nggak bisa? Nah gitu udah. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu risau gitu Ya, kan ya. betul. Nggak perlu. Nah untuk gini Doy, untuk mengatasi sensasi yang yang sesak gitu ya, kan sesaknya itu kan nggak lama Doy. Gak lama ya, emang ya. Jadi bukan sesak sebetulnya Doy, dia kayak perasaan kayak berat nih, kayak sesak, padahal nggak sesak. Gak sesek. Ya, tapi perasaan kayak sesak, tapi giliran ngambil napas ya bisa Ngeplong. gitu kan ya. Nah, otomatis itu karena manusia itu panik. Iya. Aduh, gua kenapa lagi nih? Gitu. Odo yang masih belum ini nih, yang masih berat gitu kan. Pada waktu itu Odo yang memikirkan 2 perkara. Yang satu dia takut ke lambung, Iya. yang kedua dia takut ke jantung. Gitu. Padahal saya bilang ke Doy, kalau kamu punya jantung, kamu nggak mungkin duduk bersama saya pada waktu itu. Kamu nggak mungkin bisa ngopi kan Iya. gitu. Kalau kamu punya lambung, saya tes minum kopi kan pada waktu itu. Iya, Ada minum tonton deh kopi. videonya deh, video kita ya. Iya. Waktu pertama kali podcast dan pertama kali dia untuk bisa memaksakan keluar pada waktu itu. Sedangkan minum kopi itu lagi sakit perut. Lagi tuh. sakit, waktu itu lagi sakit. Coba diminum sampai habis deh. Gitu. Nggak jadi masalah, gimana? Malahan justru malah hilang sakitnya. Iya. Dasarnya aja mau ngopi. Dasarnya udah itu. Sakitnya mau ngopi. Saya bilang tuh, gini kuncinya teman-teman ya, buat teman-teman ya semuanya lah ya gitu. Tapi kan sudah penyintas nih. Ini
turutin apa pikiran kalian yang gini, turutinnya bukan jangan ketakut ya, jangan ketakut pikirannya. Jadi gini, apa yang kalian mau gitu teman-teman, apa yang Turutin kalian, ya kalian mau ngopi, yang biasanya ngopi kalian mau ngopi deh coba, gitu kan gitu. Yang biasa ngerokok terus, aduh gue mau takut nih, kalian mau ngerokok deh, gitu. Nggak perlu takut gitu, buang. Kalau kalian berpikirnya pakai bahagia, senang pikirannya, itu jadi nggak jadi masalah gitu kan ya. Justru itu menjadi obat untuk kita semua. Khususnya karena apa? Karena anxiety disorder itu doi, kayak Odo ini bukan penyakit. Itu tidak ada hubungan dengan penyakit. Itu kita tuh hanya kena gangguan mental. Makanya Odo dibulak-balik ke rumah sakit puskesmas, ujungnya ke psikiater kan. Iya. Nah itu sudah menunjukkan bahwasanya kita itu tidak ditemukan penyakit berat. Spesialis penyakit dalam tidak ditemukan, hanya asam lambung doang kan. Iya. Obat lambung kan apa? Ujung-ujungnya Pak berhenti untuk cara berpikirnya, jangan terlalu stres kan gitu kan ya. Kebanyakan pikir apa sih dipikirin kan begitu. Nah ujung-ujungnya ke psikiater kan begitu. Nah itu nggak seperti itu, dan banyak lah orang-orang seperti itu. Nah kami berharap mengedukasi video-video seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder itu agar kalian bisa termotivasi bahwa kami berdua aja bisa sembuh total. Iya. Ya, saya sembuh total alhamdulillah sebagai penyintasnya. Dan saya 2019 Mas Odoy gitu ya. Kalau Mas Odoy kan baru nih. Baru. Dia kenalnya lama nih dia nih. Iya. Dia parahnya setahun nih. Setahun tuh udah dia drop, nggak bisa gimana nih, dia setahun nih. Nah, terus setahun lebih kenal, lebih lah, 2 tahun kenal kita nih. Iya. Ketemu. Nah, kemarin tuh video kemarin tuh itu kedua kali ketemu. Iya, dua kali pertemuan sama saya. Pertama kesini kita di taman, dia suruh ngopi nggak mau, dia nolak. Iya, lagi di Ingat taman. ya? Enggak gitu ya. Langsung nolak. Langsung. Baru juga belum nawarin tuh, baru di istri saya tuh langsung nyediain kopi tuh. Aduh enggak. Gua air putih aja enggak. Loh. Lah, ini bilang kamu disuruh ngopi nggak mau, dia tetap oke. Terus saya kasih tahu metode, dan hari itu pertama kali ketemu langsung lepas obat. Iya. Karena saya nyuruh, kalau kamu ingin kenal dengan saya, kalau kamu pengen pergi daripada zona anxiety disorder, maka kamu harus lepas obat. Kalau kamu sayang sama diri kamu, kan gitu kan ya? Iya, betul. Nah hari itu Odoy lepas obat, tapi dia masih belum berani ngopi. Nah gitu kan, terus kita komunikasi tuh via telepon, WA, terus. Nah berapa bulan kemudian ketemu lagi, kita podcast tuh, makanya tonton tuh video-videonya tuh, kita saya sama Odoy itu ada. Akhirnya ngopi bareng, Suruh ngopi bareng sama ngerokok bareng, dan sampai saat ini ketiga kali pertemuan ngopi lagi udah jos lagi. Udah saya tanya sejauh mana, ya saya udah paham kalau Odo itu udah bisa kemana-mana, udah bisa begini. Dulu kan bating ya Doi. Iya. Boro-boro pengen pergi begini, hanya diem di rumah, muter-muter rumah, nungguin anak istri. Aduh, kesiksa banget Doi. Nggak enak aja. Iya, bahasanya hidup sekali lu dibikin susah. Udah nikmatin dulu, akhirnya Odo bisa mengadaptasi, Odo bisa mengatasi, Odo bisa bisa menghadapi hal-hal dikatakan pola pikiran negatif tuh. Iya. Itu Odo sangat luar biasa bagus. Dan itu sebetulnya cepat Doi. Dan Odo itu termasuknya orang yang bandel. Masih ngeyel, masih ngengkeng. Nah itu kan sifat orang anxiety, ngeyel, ngengkeng ya. Dikasih tahu nggak percaya kan gitu kan. Ini selalu nih Odo ini sifatnya. Tapi saya biarin aja. Memang orang anxiety sifatnya seperti itu. Tapi nyatanya sekarang merdeka banget ya Doi. Walaupun Odo masih ada nyolek-nyolek katanya gitu ya. Nyolek-nyolek. Aduh dulu cekit. Ada ya, ada gitu kan. Terus apalagi Doi yang selain nyolek-nyolek itu apa? Sensasi itu Doi. Nyolek-nyolek itu aja sih. Nyolek cuman aduh itu sakit gitu, terus hilang gitu ya. Perut suka sakit gitu. Iya. Sebetulnya gini Doi. Manusia itu ya, namanya perut sakit, suka nyolek sakit itu wajar. Karena kita punya anxiety, selalu dikait-kaitkan dengan sesuatu yang bahaya. Iya. Sebetulnya wajar Doi. Padahal sebelum kita terkena anxiety pun juga sama punya. Nah, karena kita sekarang lebih waspada sama diri sendiri, akhirnya apa? Ya was-was. Iya. Nah itu was-wasnya itu karena apa? Karena kita mempunyai pengalaman dulu bagaimana rasanya. Jadi seolah-olah gue nggak mau kayak dulu lagi nih. Trauma. Nah kebanyakan orang-orang yang terkena anxiety disorder itu ya mereka yang trauma itu. Sifat was-wasnya itu dari traumatik. Sifat takut, cemas, was-wasnya itu dari trauma. Karena banyak pelajaran orang-orang terkena anxiety itu gampang ngerekam Doi. Iya. Ya kan?
selalu dikait-kaitkan, aduh gue takut kumat lagi kayak dulu nih, gue takut ke trigger Kayak dulu lagi. nah, kayak dulu lagi, jadi takut gitu nanti kalau iya kemarin ketolong, kalau sekarang kalau nggak ketolong gimana kan, pikirnya begitu Iya. kan. Tapi sekarang alhamdulillah sih udah kuat teman, udah kuat banget, udah ngopi udah apa. Nah ngeceknya apa? Ngeceknya untuk para penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder itu ya, cek ngopi itu dicek. Dia kan waktu itu ngecek kopi, Iya. dan kopinya kopi yang ekstrim lagi pada waktu itu, kasih gula manis. Iya. Kopi yang ekstrim yang nggak saya sebutin kopinya, yang dikatakan rawan buat asam lambung itu kayaknya saya cek ternyata habis. Waktu pertemuan kemarin ya. Iya, padahal dia lagi sakit pada waktu itu. Ada tuh video yang sebelumnya kan, ada itu pertama kali ngopi tuh. Iya. Nah, terus saya tanya gimana hasilnya, nggak kenapa-kenapa. Bahkan sampai sore kita ngopi belas. Alhamdulillah di situ ternyata di situ menunjukkan bahwa lambung Odo itu aman, Emang tidak ada apa-apa. nggak ada apa-apa gitu, aman dan sampai saat ini gitu, jadi nggak masalah. Jadi kalau takut itu wajar, semua manusia itu punya anxiety doi, semua manusia itu punya cemas. Iya. Cuman karena orang punya anxiety disorder, cemasnya kita itu berantakan, nggak punya penempatan, itu kesalahan kita doi. Jadi atas itu tuh dikait-kaitkan ya. Selalu dikait-kaitan tentang penyakit berat, tentang penyakit kronis kan gitu. Jadi seolah-olah selalu dikait-kaitkan. Iya. Seperti itu aman, nggak jadi masalah. Nah, Yang dikhawatirkan ya itu dikait-kaitkannya itu ya. nah itu yang dikhawatirkan, tapi itu aman-aman saja, nggak jadi masalah. Nah terus juga untuk para pejuang, kalian dimanapun teman-teman berada, apapun sukunya, apapun agamanya, kalian ada saudara-saudara saya, saudara kami yang saya kepingin kalian semuanya itu dikatakan sembuh total sama seperti kita ya. Iya. Kita bisa melewati masa-masa horor ya Do ya. Gitu. Padahal saya jauh lebih parah daripada Odo. Odo nggak paham saya Iya. cerita kan gitu ya. Banyak lah ternyata Odo juga sama ternyata. Dia setahun nggak bisa gimana-gimana. Belum lagi ditambah orang tua nggak ada dan sebagainya. Tetangga, saudara, kakak ipar nggak ada. Iya. Itu mudah banget. Tapi sekarang udah nggak ke-trigger lagi. Udah. Ketika orang tua nggak ada, Kakak ipar nggak ada. udah nggak. Ya udah terbiasa sekarang mah udah. Dulunya kan boro-boro orang menyaksikan satu Iya. meninggal ya, ngedenger Dari berita aja udah. langsung masuk kamar, selimutan, Sekarang mah bebas aja ya. Udah bebas, udah cuek. Jadi intinya apa? Kamu harus bisa membebaskan pola pikir kalian sendiri, pola pikiran negatif dengan cara untuk melawan ya Doi. Iya. Lawan. Kamu jangan lemah dengan pikiran buruk. Kamu jangan lemah. Kamu harus pintar bisa melawan pikiran negatif kamu. Dengan caranya mengabaikan. Kamu lawan. Kamu jangan ngikutin perasaan takut, was-was, cemas. Jangan. Kamu harus bisa melawan. Nah, masukan Mas Odoy untuk teman-temannya. Apa aja kira-kira edukasi, motivasi buat teman-teman agar teman-teman itu Biar tambah maju lagi. motivasi ya, biar lebih semangat lagi. Apa buat teman pesan-pesan kesan-kesan untuk teman-teman nih, Mas Odoy? Kalau buat kalian yang masih was-was sama anxiety-nya lebih tinggi Iya. ya. yang denger Masih takut, denger dengar suara burung, dengar suara ambulan, dengar suara berita meninggal. Nah misalkan contohnya kayak dengar suara ambulan, jangan takut. Kita sering ke rumah sakit aja terus. Iya. Iya benar. Nah di situ kan tempat-tempat orang-orang yang kayak begitulah, horor. Nah, Mas Odo kan begitu tuh. Iya. Eksperimen kan ya? Iya, eksperimen Gini di situ. nih. Jadi satu lagi Mas Odo ini suka eksperimen. Padahal itu di luar saya loh, di luar nalar saya. Ya. Kamu harus datang kepada tempat yang membuat kamu tuh horor, Iya. takut. Ternyata dia selama ini cara ngobatinnya datang ke rumah sakit. Dia nengok padahal nggak tahu yang ditengoknya siapa. Iya. Dia kan ya. Dia datang keliling puskesmas, rumah sakit. Dia sengaja tuh. Ini ekstrim banget nih. Jadi sengaja datang. Dia menguji mental. Dia eksperimen banget. Padahal itu di luar saya, pikir saya tuh, kamu datang ke Ramayana, datang ke pasar, datang ke mall kayak gimana? Enggak tanggung-tanggung deh. Ke rumah sakit ya. Iya. Ya itu akhirnya datang ke situ memang wah udah nggak karuan aja lah. Nggak karuan ya, Iya. takut ya. Iya. Tapi Ya terus aja. Dia tiap hari deh mau berangkat kerja, pulang kerja atau lagi luang waktu dia Iya. datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit bukan periksa, bukan. Dia datang nengok orang. Jadi semua orang tengokin sama dia. Eksperimen banget ini. Jadi buat mental kita juga. Nah itu uji mental.
Nah itu kalau saya emang nggak saya sarankan sih buat teman-teman. Cuman odo ini di luar metode saya gitu. Kalau saya mah metodenya memang seperti itu, tapi bukan datang ke rumah sakit. Tapi odo bilang tanggung, ya kan? Jadi masih mending sekalian, warani balik sekalian. Iya, tanggung dia. Ternyata seperti itu. Jadi intinya teman-teman harus pandai-pandai untuk melawan ya. Iya. Melawan rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was, rasa cemas itu. Jangan jangan dipiara deh. Iya. Rasa-rasa itu kamu abaikan deh, bahasa begitu ya, agar kalian bisa terbebas daripada zona anxiety disorder, teman-teman. Nah, baik teman-teman, untuk di subscriber teman-teman dimanapun teman-teman berada, sahabat anxiety disorder, kalian itu harus bisa mengendalikan pola pikir kalian sendiri, sama seperti kayak Mas Odoy. Saya pun sama gitu. Bagaimana cara untuk belajar untuk mengalihkan pola pikir sendiri, dan jangan pernah mengkait-kaitkan tentang sensasi dengan penyakit berat, karena kalian itu nggak ada hubungan dengan penyakit berat, nggak ada hubungan dengan penyakit berat, nggak ada hubungan dengan penyakit kronis, nggak ada. Karena ini berperang kita tuh dengan bukan dengan penyakit, Mas Odoy, dengan pikiran. Nah, dengan pikiran. Jadi perangnya kita itu dengan pikiran. Itu Mas Odo. Jadi untuk teman-teman semua, jadi jangan pernah mengkait-kaitkan ini dengan penyakit gitu. Terus juga stop scrolling ataupun searching itu untuk dengan penasaran dengan berita-berita seperti itu, stop gitu. Dan juga jangan pernah curhat kepada orang yang tidak pernah mengerti tentang anxiety disorder. Iya. Nah itu seperti abaikan pola pikir negatifnya, tetap semangat ya Mas Odo ya. Ya betul. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kalian akan bertambah sehat, amin, bertambah semangat lagi Mas Odoy. Nah, bila mana memang video-video saja manfaat, maka tolong share kepada yang lain agar bisa membantu, ya kan, betul, teman-teman yang lain. Nah, terus juga yang belum subscribe juga subscribe terlebih dahulu teman-teman, agar kalian itu agar saya juga bisa semangat, dan juga agar jauh bisa berkembang dengan baik video-video saya. Dan itu juga kalau sudah berkembang dengan baik juga tentunya saja sudah menjadi menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video seputaran gangguan asam lambung berat, anxiety, psikosomatis disorder. Jadi tetap semangat, kalian tetap berpositif thinking lah, seperti itu. Jangan sampai berpikir yang tidak. Tenang, kalian semuanya akan sembuh total. Pasti itu semuanya. Saya pun sembuh, Mas Odoy pun sembuh, ya kan tuh. Tolong jadi kalian harus semangat. Itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Saya Kang Sunandi dan juga Mas Odoy undur diri. Saya berharap kalian itu semuanya sehat dan sembuh total. Al-insan dan makan manisan. Saya manusia biasa, masalah dan halap. Jadi mohon maafnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.